Di situ saya merasakan rezeki anak, rezeki istri itu memang sudah ada. Jadi kita jangan takut, teman-teman. Jangan takut memiliki anak, jangan takut juga untuk menikah. Percayalah, semua akan berubah 360 derajat ketika Anda menikah. Pada video kali ini kawan teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman masa-masa sulit saya. Waktu itu dimana pada saat saya baru menikah, kontrak kerja saya habis, saya sudah tidak bekerja lagi, istri saya hamil, uang semakin menipis, saya bingung mau gimana, mau cari kerja. Saya bukan orang yang sekolahnya tinggi gitu kan. Saya bingung kemarin waktu itu, teman-teman. Saya hanya bisa bertukang gitu, teman-teman. Ya hanya bisa jadi kuli serabutan lah gitu. Jadi ajaib dan subhanallahnya, percaya atau tidak percaya, sekarang saya malah jadi jatuhnya pegawai swasta ya, pegawai swasta lah jatuhnya di salah satu perusahaan anak BUMN lah gitu. Nah, seperti itulah teman-teman. Luar biasanya di situ saya mengetahui dan yakin juga, ya benar-benar percaya dan pengalaman nyata bahwa sebenarnya rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Dan jangan pernah takut memiliki anak, teman-teman. Jangan pernah juga ragu untuk memiliki anak. Percayalah, rezeki anak itu ada, rezeki istri itu ada, dan rezeki Anda juga ada. Jadi menikah ini salah satu jalan untuk menjadi kita memperlebar dan memperbesar rezeki kita, teman-teman. Percaya tidak percaya, ini pengalaman nyata saya. Gimana ceritanya? Silahkan simak dan semoga bermanfaat buat Anda, teman-teman. Jadi ceritanya ini, teman-teman, di awal tahun 2018 kalau nggak salah itu, saya ingat saya. Ya 2018 lah, saya lagi bekerja waktu itu, masih bekerja sebagai kuli serabutan lah, kerja yang ibarat kata jatuhnya pembangunan proyek listrik di tempat area saya ini lagi dibangun gitu kan. Ketika setelah selesai ternyata ya rezekinya mungkin telah habis kan, saya tak dipakai lagi, tidak dilanjutkan lagi kontrak kerja saya. Ya jadi saya pun bingung kan. Tapi ketika kontrak saya berakhir, saya malah menikah gitu, dan saya menikah gitu kan. Jadi waktu saya awal menikah itu bingung saya terangkan, saya jujur apa adanya kepada mertua saya bilang saya sudah tidak kerja lagi, kontrak kerja saya sudah habis gitu. Jadi selama sebulan 2 bulan itu saya merasa nggak enakan gitu di rumah mertua saya, istri saya, tapi tanpa lelah dia terus mendukung saya, terus berdoa gitu. Bahkan saya sampai jadi orang yang mencuci piring ya, di orang tua saya. Orang tua saya kebetulan jualan makanan seadanya gitulah. Saya jadi nyuci piring di tempat beliau demi orang tua saya, demi kehidupan sehari-hari lah gitu, teman-teman. Ya kadang ada, kadang nggak ada gitu. Kadang saya cuman minta lauknya gitu buat dibawa pulang gitu, miris. Pokoknya sampai seperti itulah, susah sekali teman-teman dah. Pokoknya saya sampai kadang ada juga putus asa, sampai susah tidur. Jadi kok nggak kerja ini, bingung ini, dimana cara kerja, gimana ini kata kita. Ya susah sih. Tapi saya sih dulu basicnya orang yang susah juga, karena saya dulu biasa bertukang juga ya bukan tukang profesional, tukang biasa aja ya. Kalau kayak melansir pasir, ngecor jalan itu saya lewati, sudah saya ikut di kapal-kapal kecil itu, nebang kayu di hutan, nebang ya sejenisnya itulah saya lewati sudah, teman-teman. Jadi saya bingung kan, saya terlamun sampai kapan ini seperti ini terus. Ya selagi saya berusaha, selagi saya berjuang, saya terus berdoa mudah-mudahan saya dapat kerjaan. Itu tak lama setelah itu terjadi, sekitar 2 bulan kalau nggak salah, istri saya positif hamil. Ternyata hamil itu di awal nikah. Pokoknya begitu nikah katanya usia kandungan ini begitu nikah langsung jadi nih, kata dokter itu seperti itu, teman-teman. Jadi saya tambah pusing, tambah bingung. Istri saya hamil, jadi takut dan cemas lah saya kan. Istri hamil, kerjaan tidak ada, uang udah mulai menipis, bangun kadang kesiangan, ada pusing ini, bilang gimana ini, lebaran dekat gitu kan, pas pula waktu itu mau lebaran gitu kan. Pokoknya galau, teman-teman. Sebagai orang yang baru berumah tangga itu sangat membebani, teman-teman. Jadi saya pusing dan bingung. Tapi ketika dibuka lowongan kerja tadi kan, istri saya mendoakan penuh, terus berusaha. Saya melewati berbagai banyak tes, teman-teman. Waduh,
berpikir, masih bimbang. Pokoknya 50 lah, saya bimbang. Istriku lagi hamil, aku harus lulus. Itu kan kita begitu mau masuk itu kan banyak, kita harus beli sepatu olahraga, beli celana training, banyak kali tes-tesnya itu kan, menyiapkan fisik. Jadi saya harus berpikir keras gitu, harus lulus lah dari tes ini. Tapi percaya tak percaya, tes pertama saya lalui, tes koran namanya kan, tes fisik, tes medis, hingga yang terakhir itu tes psikolog, sama tes apa itu yang terakhir itu, sama namanya teman-teman. Tes yang push up, sit up itu loh, aduh. Bingung saya pokoknya, sudah ini lulus apa enggak ini kan. Ternyata percaya enggak percaya, subhanallah, alhamdulillahnya saya sudah berjuang dan sudah berdoa lulus teman-teman. Jadi saya lulus kerja di salah satu anak perusahaan BUMN jatuhnya kan, yang mengoperasikan pembangkit tadi di tempat saya tadi. Dan saya pun jadi kayaknya wah bilang luar biasa, merasa kayak, jadi di situ saya merasakan rezeki anak, rezeki istri itu memang sudah ada. Jadi kita jangan takut teman-teman, jangan takut memiliki anak, jangan takut juga untuk menikah. Percayalah, semua akan berubah 360 derajat ketika Anda menikah. Ketika setelah menikah itu seperti apa ya? Memang sih ada lelucon orang bilang kalau rezeki istri punya istri, rezeki suami punya istri dan punya anak, juga punya dia dikit gitu. Seperti itu. Cuman ya mungkin rezeki dari anak Anda, rezeki istri Anda itu dialirkan ke tangan Anda. Itu teman-teman. Jadi saya bingung dan kaget. Semuanya seperti kayak di mana ya? Ada aja jalannya gitu. Selalu ada jalan keluar, selalu ada kayak kemudahan gitu teman-teman. Kalaupun ada kesulitan, pasti cuma sebentar gitu. Cuman saya sampai terlampung kadang. Jadi wah, aku bilang memang luar biasa. Pokoknya rezeki setelah menikah itu sesuatu yang ajaib lah gitu teman-teman. Dari Anda bayangkan saja, dari seorang pengangguran yang berkata tak jelas lah gitu kan, tapi bisa kerja gitu kan. Jadi pegawai swasta di salah satu perusahaan BUMN teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Pada saat itu memang kita pasti mengalami yang namanya itu keputusasaan. Tapi jangan takut, percayalah, yakinlah, dan berjuanglah. Karena sebaik-baiknya pengambil keputusan itu kan Allah. Kalau kita sudah berjuang dan kita sudah berusaha, kalau masih gagal juga lagi, berarti memang bukan di situ jalan Anda, dan mungkin Anda lagi diuji dengan level yang lebih tinggi. Anda akan dinaikkan derajat dan Anda lagi uji habis-habisan lah pokoknya. Sebenarnya saya bukan maksud menyombongkan diri, saya diujinya itu mungkin ya agak-agak ngeri itu sebelum menikah. Pokoknya sebelum menikah itu wah, hampir mati aja pernah saya di tengah laut, gelombang setinggi 2-3 meter itu. Wah, kasur di samping tempat tidur saya ditarik sama gelombang, itu hampir mati saya, entah sampai gak lagi ke darat. Itu bilang kan, kalaupun misalkan tenggelam kapal, ya mungkin saya bisa berenang, tapi ikan-ikan di laut itu kan, buaya segala macam bisa menyambar saya. Itulah teman-teman, ngeri pokoknya. Jadi semuanya itu percayalah, rezeki mau menikah, rezeki punya anak itu ada. Jangan takut ya teman-teman ya, semoga menjadi motivasi lah pokoknya. Ya nanti gimana dong kalau mau nikah, kita kan penghasilan cuma sekian, dikalkulasikan tidak cukup, tapi Anda pikirkan baik-baik, pasti cukup. Dan Anda ingatlah baik-baik, tak mungkin orang tua Anda membiarkan Anda sengsara sendirian gitu. Maksudnya ini mertua dan orang tua Anda, insya Allah ada jalan ketika Anda niat mau menikah dan punya anak. Tapi rezeki anak, rezeki istri itu di tangan Anda. Untuk para bapak-bapak nih ya, kalau ibu-ibu yang menonton nih, perlihatkan video ini kepada suaminya. Percaya dan yakinlah, bilang kalau rezeki itu ada, tinggal usaha kita dan doa kita lagi teman-teman. Kalau kita sudah berusaha dan berdoa, kalau masih gagal juga lagi, ya mundur dulu lah untuk sementara teman-teman. Itu berarti belum saatnya lah. Ya bukan berarti saya langsung sukses. Ya, banyak juga ceritanya dulu teman-teman. Tapi itu teramat panjang kalau saya ceritakan di sini. Mungkin mau 1 jam video, seperti itulah. Jadi pada intinya jangan takut punya anak dan menikah, jangan takut. Akan ada rezeki setelah menikah dan rezeki setelah memiliki anak. Percaya dan yakinlah, ini pengalaman nyata dan kisah nyata saya. Semoga bermanfaat, diambil hikmahnya, dibuang jeleknya. Ya, saya manusia biasa yang penuh kekurangan. Mohon maaf jika saya ngomongnya mungkin tidak jelas dan kalimatnya bertele-tele, panjang lah gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.